Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernie. Saya seorang entrepreneur dan pelaku small business. Terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, sejahtera, dan diberi kemudahan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang tips bagaimana mendapatkan lebih banyak calon pelanggan bagi Anda yang berwirausaha di bidang makanan. Sahabat dan saudara-saudara saya, hal yang utama dan yang pertama sangat penting menurut saya adalah memberikan kesan baik terlebih dahulu. Sebuah pepatah mengatakan jangan pernah menilai buku dari sampulnya, tetapi penilaian akan sampul biasanya adalah awal untuk menilai buku secara keseluruhan. Dari sampulnya, orang akan bisa menduga isi buku tersebut. Ya. Ada sebuah penelitian mengungkap bahwa dua orang yang pertama kali bertemu akan sangat sukar untuk melupakan kesan pertama tentang satu sama lain. Orang biasanya punya penilaian awal yang tepat tentang orang lain saat baru pertama bertemu. Demikian juga dengan bisnis Anda. Ketika pelanggan pertama kali melihat rumah makan yang Anda kelola, mereka akan mendapat kesan baik atau buruk dan akan melekat di benak mereka selamanya loh. Kesan di mana tempat rumah makan Anda berada, apakah sulit atau terjangkau, itu kesan juga. Dekorasinya, keasriannya, pencahayaannya, kebersihannya, bagaimana sifat staf pegawai yang Anda pekerjakan di sana, tempat parkir yang memadai, atau bahkan cat-cat warna rumah yang retak sekalipun tidak luput dari pandangan. Dan setelah itu barulah kesan produk makanan Anda. Kesan pertama memberikan dampak luas atas kesetiaan pelanggan Anda, di mana dari hal ini pelanggan akan memutuskan mereka akan kembali atau tidak di kemudian hari. Ada 3 hal penting, hal yang perlu Anda perhatikan dalam memberikan kesan pertama. Pertama, keramahan. Kedua, kebersihan. Dan ketiga, fasilitas. Sifat ramah dan tulus membantu menumbuhkan rasa percaya kepada Anda bahwa sebelum pelanggan memesan apapun, secara psikologis memberikan perasaan nyaman dan menyenangkan di benak mereka. Seolah-olah Anda adalah teman bagi mereka. Ada beberapa hal perlu Anda catat ya, tentang pentingnya sifat keramahan ini. Mungkin banyak orang tidak begitu mempedulikan, tetapi hal yang kecil sangat penting. Menurut saya ini sangat
penting juga tadi kata-kata dalam memberikan dampak positif di bisnis Anda. Ya. Yang pertama, ekspresi wajah, yaitu kekuatan senyum, gitu ya, senyum. Ketika Anda tersenyum, Anda terlihat senang secara tulus saat bertemu orang lain dan mengharapkan mereka senang bertemu Anda. Ya. Selanjutnya, bahasa tubuh. Bahasa tubuh, dengarkan apa yang mereka katakan dengan perhatian, ya. Juga postur tubuh agar rileks, tidak kaku, ya. Mencondongkan badan, ya, menunjukkan jika Anda mendengar dan hormat, ya. Bersemangat, nah, dengan apa yang mereka katakan. Dari ketiga hal, ya, dan ketiga ini, ya, dari ketiga hal ini, pakaian yang Anda atau staf Anda kenakan, pakaian tidak berlebihan atau tidak asal-asalan. Mungkin Anda bisa menggunakan seragam yang bersih atau hal-hal semacam itu. Yang terpenting juga kontrollah suasana hati Anda dan stafnya Anda ini semua ketika bertemu pelanggan. Jangan pernah menunjukkan suasana hati yang buruk kepada mereka. Ya. Selanjutnya yang kedua, hal penting yang perlu Anda perhatikan dalam memberikan kesan pertama yang baik adalah tentang kebersihan. Kebersihan yang tetap terjaga. Jika ini Anda tidak memperhatikan, pelanggan akan mengabaikan Anda dan akan memutuskan untuk pergi ke tempat lain saja. Jika tempat Anda terlihat kumuh, ya, lantai yang kotor, meja yang penuh noda, ya, mereka akan bertanya-tanya seperti apa kebersihan dapurnya atau toiletnya di dalam tempat ini, gitu ya. Ada hal yang menarik tentang ini. Ya, mungkin kalau Anda sering memperhatikan tempat makanan di kaki lima yang tentu saja kurang perhatian tentang kebersihan, mungkin barangkali itu ya. Nah, Anda makan, bahkan terpaksa harus menikmati makanan di atas lantai yang masih ada sampah, bungkus, ya, makanan orang lain, atau ketika perhatian Anda ke tempat cuci piring, wah, gelas yang kotor, ya. Anda menjadi terheran, ya, karena tempat tersebut secara bisnis terlihat bagus, ya, dengan pelanggan yang setia yang banyak dan terlihat pelanggan juga tidak begitu mempedulikan, ya, meskipun ada kotor-kotor begitu. Mungkin saja fokus perhatian mereka yaitu di tempat kaki lima yang tadi saya ceritakan itu adalah kualitas makanan. Kualitas makanan yang unik juga. Terus mungkin juga harga yang murah, ya. Atau habit kebiasaan mereka sendiri yang suka menikmati makanan seperti itu. Tetapi ingatlah, hal ini bukan hal yang bisa Anda tiru dan menganggap hal tersebut adalah benar, ya. Anda tetap harus menjaga kebersihan, bahkan apapun bisnis Anda. Ingatlah juga bahwa kebiasaan yang kurang menjaga kebersihannya, ya, seiring dengan waktu, saya yakin akan berubah. Ya, kita kembali lagi lah ke pokok tentang kebersihan. Hal penting lain yang harus Anda perhatikan adalah membuang limbah dan penanganan sampah. Pembuangan limbah harus melalui wadah atau tempat yang tertutup dan aman. Sampah pun, ya, harus dalam keadaan tertutup dan berada di kantong-kantong. Dan jika Anda masih memiliki ruang, katakanlah posisi tempat sampah tersebut bebas jauh dari pandangan pengunjung. Itu kalau ada tempatnya. Jangan pernah membiarkan sisa makanan dan sampah, ya, lainnya menumpuk. Bersihkan, ya, dan buanglah semua sampah dan area sekitarnya secara rutin.
ya di tempat sampah yang sudah disediakan. Yang terakhir dari bahasan saya adalah penyediaan fasilitas yang memadai. Ya. Fasilitas ini saya bagi dua, yaitu fasilitas untuk Anda sendiri atau fasilitas bagi staf Anda nih. Ya. Dan yang kedua, fasilitas yang diperuntukkan untuk pelanggan. Fasilitas untuk Anda berarti melingkupi semua dari fasilitas yang dimulai dari mempersiapkan makanan, dari staf atau koki, kalau Anda memperkerjakannya atau Anda sendiri ya, berupa peralatan, alat-alat kerja, fasilitas atas tersedianya pasokan untuk tempat Anda, misalnya saja tersedianya tempat penyimpanan air, dan bila Anda menggunakan tempat pencuci piring juga itu, gitu, maka pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya menyarankan tempat tersebut mampu menampungnya agar efisien. Fasilitas untuk pengunjung, ya, menurut hemat saya kurang begitu mendapat perhatian bagi para pelaku usaha di bidang makanan saat ini. Saya beri beberapa contoh. Bila tempat usaha Anda memungkinkan, Anda bisa menyediakan fasilitas pencuci tangan, ya, atau wastafel, ya, yang saat ini sangat diharuskan ya, yang bersih ya, dengan dilengkapi dengan sabun untuk cuci tangan, dan bila sekali lagi jika memungkinkan Anda menyediakan juga mesin pengering tangan. Ya. Saya pikir wastafel tersebut juga perlu tersedia bagi staf Anda. Oke, nah perhatikan juga sirkulasi udara. Sirkulasi udara di tempat usaha Anda. Sirkulasi udara atau ventilasi udara yang baik memberikan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung dan bahkan bagi Anda sendiri. Ya, bebas kuman, banyak mengurangi kelembapan karena kelembapannya hilang. Itu asap-asap juga, uap-uap dan bauan-bauan ya, bahan masak yang kurang baik itu juga sudah bisa bersirkulasi dengan baik. Sebenarnya ada 3 jenis ventilasi udara yang bisa Anda terapkan di tempat usaha Anda, yaitu ventilasi alami. Ventilasi ini ideal kalau tempat usaha Anda berada, misalnya saja usaha Anda di daerah asri pegunungan dengan tempat pengunjung yang terbuka atau tanpa jendela yang hanya mempunyai atap saja. Yang intinya ventilasi alami ini tidak bisa Anda terapkan jika usaha Anda berada di perkotaan. Ya, Anda tetap membutuhkan ventilasi udara, yaitu extract only system. Ya, teknik sederhana dan murah yang menggunakan kipas ekstraktor untuk mengeluarkan udara dari suatu tempat ke tempat lain. Atau orang awam juga sering mengenal sebagai penyedot udara exhaust fan. Exhaust fan ya, adparnya pakai banyak ukuran ya, tergantung dari kapasitasnya. Tetapi kalau Anda tempat yang besar, maka bisa saja Anda membutuhkan ventilasi yang memberikan kontrol penuh ya, menyeimbangkan aliran udara masuk ya, dan aliran keluar dari area itu. Dinamakan ventilasi inlet system. Ya. Sistem ventilasi yang terakhir ini yang paling efisien karena mampu mengendalikan penggantian udara menjadi segar. Saran saya untuk memperhatikan fasilitas untuk pelanggan, misalnya saja bagaimana pelanggan mengorder dan mengantri pesanan juga secara lebih efisien dan menyenangkan. Di era sekarang yang semuanya serba sibuk, tidak ada salahnya juga Anda menyediakan fasilitas delivery order. Ya. Delivery order bagi
pelanggan Anda yang tidak mempunyai waktu untuk berkunjung. Atau sekalipun sekalianlah gitu ya, sekalian saja Anda berkolaborasi dengan ojek online. Baik, tak kira cukup sekian dulu. Ada sebuah peribahasa ndek-ndekan juga, tidak ada gading yang tak retak, dan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kita akhiri ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.